dengannya kita beritbak mengikuti setiap langkah dan petunjuknya, dan dengannya pula kita berharap kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Dan semoga kita semua yang hadir dan para pemirsa dimanapun berada termasuk orang-orang yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Saya awali dari perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau pernah mengatakan thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Pentingnya di dalam menuntut ilmu, salah satunya adalah menuntut ilmu itu, kata Imam Syafi'i, itu lebih utama dibandingkan dengan sujud kita. Sujudnya bukan sujud wajib tetapi sujud sunnah atau sholat sunnah atau sholat nawafil, ya, sholat tambahan. Jadi sholat sunnah yang kita kerjakan dibandingkan dengan duduknya kita di sini sambil makan-makan dan minum, itu tidak lebih utama ternyata dibandingkan dengan thalabul ilmi. Kemudian beliau melanjutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin mendapat dengan ilmu juga. Inilah kenapa yang menjadi alasan kita, kenapa kita mampu untuk jauh-jauh ya dari berbagai macam tempat, dan lama mungkin nanti waktunya kita betah duduk di sini. Mudah-mudahan seluruh niat kita itu selalu niat karena Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Yang hari ini belum meluruskan niat, masih ada waktu dan kesempatan untuk kemudian meluruskan niat kita di majelis taklim Al-Ibtisam ini. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, di kesempatan pada malam hari ini kita membahas satu tema, yaitu at-taqlid, yaitu tentang taklid. Kira-kira kalau disebutkan kata taklid di benak Bapak Ibu hadirin itu berkonotasi negatif apa positif? Yakin, Pak? Kenapa kok bisa kata taklid ini berkonotasi negatif? Kenapa kira-kira? Karena apa? Iya. Iya. Sekarang saya mencoba untuk menghadapkan satu kasus, Pak. Kasus ini terjadi di satu kampung, perkampungan, yang di situ ada seorang nenek, seorang tua yang sangat sepuh sekali. Di masa kecilnya dia tidak pernah mendapatkan sentuhan pembelajaran agama, karena belum ada TPQ, belum ada pengajian seperti ini, dan belum ada majelis taklim dan lain sebagainya. Dia sibuk di zaman itu hanya menjadi seorang istri bagi suaminya, yang suami tersebut adalah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Tidak paham, ya kan? Tidak paham. Makanya si ustadz ini dia tidak memberikan dalil. Yang penting simbahnya yakin sama ustadznya bahwa sholat witir itu yang penting. Akhirnya simbah ini kemudian tanpa mengetahui dalil yang pasti, tanpa mengetahui tata cara yang pasti, yang penting sholatnya 1 rakaat, 2, 3 rakaat, 5 rakaat. Nah, simbah ini ternyata Pak setiap malam bangun malam itu sholat witir 1 rakaat tiap malam sampai dia meninggal dunia. Ini namanya taklid atau bukan? Taklid, ya. Setuju? Iya, namanya taklid.
Taklid seperti ini boleh enggak? Nah, tadi katanya nggak boleh, konotasinya jelek. Iya. Jadi memang kadang ada orang yang kemudian dia malah justru wajib bertaklid, Pak. Waduh, tadi konotasinya jelek, sekarang malah wajib bertaklid. Nah, ini satu kasus tertentu yang kita hadapi, Bapak Ibu hadirin. Ya. Di beberapa status saya yang kemarin itu saya sampaikan di situ bahwa taklid itu sebenarnya ada di dalam fikih. Ada satu kitab usul fikih namanya Syekh Utsaimin itu membahas bab taklid itu, Pak. Itu ada di bab paling terakhir setelah beliau membahas bab tentang mujtahid. Ya, bab tentang mujtahid. Mujtahid itu apa? Mujtahid itu adalah orang yang diberikan kemampuan dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dia mampu untuk berijtihad. Ketika dia tidak mendapatkan nas di dalam Al-Quran, di dalam sunnah juga tidak ada dalil, ijma juga tidak ada, qiyas juga tidak ada, dari 10 dalalah itu tidak menemukan, nah makanya dia kemudian berusaha untuk menemukan solusinya dengan berijtihad. Dan ini tidak semua orang boleh ijtihad, ada syarat-syaratnya. Ya, inilah kondisi, contoh kondisi yang ada di beberapa kondisi di lingkungan kita masing-masing. Saya masuk awal dari satu, kenapa setan begitu getol ingin memecah belah umat Islam. Karena salah satu penyebab ya perpecahan kaum muslimin itu salah satu sebabnya adalah disebabkan karena taklid buta. Betul ya? Kalau taklid buta itu konotasinya jelek apa baik? Jelek. Kalau taklid konotasinya baik apa jelek? Nah, sekarang ganti baik ya, Masya Allah. Gampang berpindah keyakinan ya, Bapak Ibu ini ya. Iya, itu artinya bagus lah ya. Iya. Kenapa setan begitu getol ingin memecah belah umat Islam? Ada satu hadis di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati," dibuka pintu-pintu surga fikulis naini, di setiap hari Senin wa Khamis, dan setiap hari Kamis. Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan qala Ma'marun, berkata Ma'marun, wa qala ghairu Suhailin, dan berkata selain dari Suhail, wa tu'radul a'malu fikulis naini wa khamisin. Ya. Kemudian dilaporkan amalan-amalan pada manusia itu juga di hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla likulli abdin la yusyriku bihi syai'an. Fayaghfiru, maka mengampuni siapa Allah azza wa jalla, likuli, bagi setiap abdin seorang hamba, la yusyriku, tidak menyekutukan siapa hamba, bihi, dengannya, syai'an, sesuatu, dengan sesuatu. Jadi akan diberikan ampunan setiap hamba di hari Kamis dan di hari Senin dan hari Kamis yang hamba tersebut la yusyriku bihi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa huma hatta yastaliha. Ya. Jadi malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, kalau ada seorang hamba yang mutasyahinain, ya, tinggalkanlah keduanya untuk diampuni, supaya tidak diampuni, Pak, sampai keduanya itu berdamai. Pertanyaan saya, apa al-mutasyahina ini itu? Ayo, ada yang tahu? Al-mutasyahinain ini adalah dua orang yang saling bermusuhan. Kaum muslimin yang saling bermusuhan. Itu tidak akan turun ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan hari Kamis. Makanya setan itu senang sekali, Pak, ketika ada seorang muslim, seorang mukmin yang beriman, tauhidnya sama, kiblatnya sama, Al-Quran dan As-Sunnahnya jadi pedoman, tetapi dia
bermusuhan. Tidak akan diampuni oleh Allah, artinya tidak akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu dosa, ya, ada satu dosa yang kemudian dosa itu tingkatannya dosa setelah syirik, Pak. Syirik itu menyekutukan Allah ya. Bukan syirik, kamu syirik aja, bukan. Tetapi syirik menyekutukan Allah Ta'ala. Apa kira-kira doanya? Apa kira-kira dosa? Apa kira-kira? Setelah dosa syirik tadi. Ibah udah pembahasan yang kemarin. Bukan berarti. Dosa ketika seseorang hamba itu berputus asa, Pak, terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wes, dosaku wes ora bisa diampuni lagi ini. Nah, itu yang paling disukai oleh setan. Nah, mutung. Iki wis ngen ora diampuni wis kaya gini. Nah, seperti ini, Pak, itu yang diharapkan setan itu seperti itu. Ya. Ya, ada ayat innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik kalau tidak ditaubati. Tapi dosa-dosa daripada selain syirik itu insya Allah akan diampuni, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada seorang meninggal dunia, dia belum bertobat misalkan dari mendolimi orang lain, nanti orang ini juga akan akan dihadapkan dalam satu pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Dulu pernah saya ceritakan ada seorang yang di dunianya dia itu zalim, ya, zalim terhadap tetangganya, yang kemudian pada waktu itu dia meninggal dunia. Padahal dia adalah orang ahli sholat, dia ahli ibadah, orang ahli khusyuk di dalam sholatnya, tetapi ketika dia meninggal dunia, itu ternyata mau masuk surga, dipanggil, Pak, sama tetangganya tadi. Saya tidak terima tetangga saya masuk surga. Kenapa? Dulu waktu dia ngaji, tidak pernah ngajak saya. Dia membiarkan saya di dalam kesesatan, di dalam kemaksiatan, tidak pernah acek-acek. Ya, padahal kita yang mau ngajak aja bingung kadang, Pak, ya. Bingung aku menengcek. Paling megah kayak gitu. Ini putus dari rahmat Allah, Pak. Iya, makanya kalau orang ya, diajak aja. Ini bukan soal dia mau atau tidak mau, Bapak Ibu hadirin. Tapi ini soal pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah ngajak tetangga kita protes, nanti orang yang tadi, Pak, yang menyakiti tetangga tadi ditempatkan satu tempat namanya Al-Qantoroh. Bainal jannah wan nar, terletak antara surga dan neraka. Ya, kemudian orang-orang manusia yang pernah disakiti sama dia protes, ingin mengambil pahalanya. Saya tidak terima dia masuk surga. Dia pernah menyakiti saya, membiarkan saya dalam kesesatan. Akhirnya apa? Pahalanya diberikan kepada orang tadi. Pahala ibadahnya. Ya, sampai kemudian fa'in faniyat hasan sampai kemudian dia kok pahalanya habis, Pak, dosanya diambil, dosanya terus ngajak orang lain. Ya, ngajak orang lain, ayo. Kan dakwah itu kan tidak tugasnya ustadz saja, Pak. Ya kan? Tapi setiap kita individu itu ada kewajiban kita untuk mengajak, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemaksiatan, kita berusaha untuk mencegah semampu kita. Ya, ada kebaikan, ayo kita ajak. Ya, suatu saat nanti, Pak, kalau kita ngajak, dia kok ikut dan dia bawa temennya lagi bawa temennya, itu pahalanya nanti akan menumpuk kepada kita orang yang ngajak pertama. Gampang kan? Iya, tinggal ngajak aja meneng itu, pahalanya numpuk-numpuk itu, Pak. Inilah alasan kenapa kita itu harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, di sini ada orang yang bermusuhan namanya mutasyahinain. Dua orang mukmin ahli tauhid kiblatnya sama bermusuhan. Ini tidak akan mendapat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sampai keduanya itu berdamai. Padahal berdamai itu berat apa mboten? Berat, ya. Ayo damai, ini alasan kita tempur itu apa sih? Gitu kan. Alasan kita tempur itu apa? Ada emosi, ada masa-masa dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus kemudian kita waspada.
Ini sebagai mukadimah Bapak Ibu hadirin, kita masuk ke bab taklid. Pengertian at-taklid. Imam Ibnu Qudamah mengatakan taklid itu adalah qabulu qaulil ghairi min ghairi hujatin. Yang disebut taklid, kata Imam Ibnu Qudamah, beliau mengatakan adalah menerima ucapan dari orang lain selain dari yang ucapan tadi tidak memiliki hujah. Hujah itu dalil. Ya, hujah itu dalil. Jadi menerima perkataan orang lain dengan tanpanya adanya hujah, tanpa adanya hujah itu namanya taklid. Ya. Carane puasa men bisa ke carane piye? Carane kamu puasanya model puasa yang bukan hujatin. Ya. Jadi taklid itu kata Imam Ghazali adalah menerima ucapan yang tidak ada hujahnya atau dalilnya. Walaisa tariqan lil ilmi, dan bukan dari salah satu jalan di dalam thalabul ilmi, la fil usuli wala fil furu, baik di dalam masalah usul maupun di dalam masalah furu. Ya. Kemudian di ulama yang lain mengatakan at-taqlidu huwa akhdul qawli min ghairi ma'rufah dalilun. Taklid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Inilah kemudian kita dapat simpulkan yang disebut taklid adalah mengikuti pendapat seseorang karena orang itu berkata demikian tanpa pengetahuan atas benar atau salahnya. Ya, dari sekian pendapat pengertian para ulama disimpulkan mengikuti pendapat seseorang karena orang itu berkata demikian tanpa pengetahuan atas benar atau salahnya. Yang penting ngikut aja lah gitu. Nggak pikir bener nek wong keke mesti ini biasanya bener. Namanya apa tadi? Taklid. Dalil dasar taklid. Oh, ada dasarnya ternyata Pak. Ya, taklid itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Surat An-Nahl 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dalil yang lain apa? Dalil yang lain adalah di dalam surat Al-Ahzab 64 sampai 67, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Loh kok bisa begitu? Khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasiran. Di dalamnya kekal tidak ya selamanya dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan. Ya. Kapan itu? Yaumat di hari muka mereka dibulak-balik di dalam api neraka dan mereka berkata, ya yaquluna ya laitana, seandainya alangkah baiknya andai kami taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tetapi orang ini yang diceritakan di dalam surat Al-Ahzab ini, mereka bertaklid buta. Terhadap siapa? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati, taat mutlak, ya taklid mutlak terhadap siapa? Pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami. Ya, jadi ini dalil beberapa taklid Pak. Ya, kaitan dengan taklid. Orangnya namanya muqallid. Ya, namanya muqallid. Orang yang taklid namanya muqallid. Lalu apa perbedaan taklid dan ittiba? Apa bedanya taklid dengan ittiba, Pak? Iya. Kalau taklid mengikuti tanpa hujah. Kalau ittiba ada hujahnya. Ya. Taklid itu mengikuti pendapat tanpa argumen. Kalau ittiba, orang yang mengikuti namanya tabi, yang diikuti namanya matbu. Ya.
yang diikuti matbu berdasarkan metode dan dalil. Ada dalilnya, itu namanya itba. Makanya amal soleh itu disebutkan oleh para ulama dengan dua syarat. Makana suwaban yuridu biha wajhah. Disebut dengan amal soleh itu Pak jika memenuhi dua syarat. Pertama, makana suwaban, kalau amal itu suwab. Suwab itu maknanya benar. Dan benar ini Bapak Ibu hadirin, itu maknanya adalah dia mengikuti petunjuk Nabi, ya, as-shawab atau beritba, ya, beritba kepada Nabi itu shawab. Dulu pernah saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu hadirin lupa dan saya melihat lupa, ya, bahwa itba itu ada berapa unsur. Nah, jadi saya sedikit masuk ke usul fikih ya Bapak Ibu hadirin. Jadi di dalam usul fikih itu ada dua hukum Pak, namanya hukmut taklifi dan hukmul wad'i. Ya, hukum taklifi itu apa? Hukum taklifi itu kaitan dengan wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ini namanya hukum taklifi. Hukum taklifi. Orangnya namanya mukallaf. Ya, mukallaf itu berarti orang yang terbebani dengan syariat, namanya mukallaf. Nah, hukumnya itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Nah, apakah hukum-hukum yang kelima ini kemudian bisa kita lakukan? Tidak bisa, Pak. Contoh misalkan, orang mencuri itu harus, orang mencuri di dalam syariat, di dalam Al-Quran itu harus hukumannya adalah dipotong tangannya. Itu berarti hukumnya wajib apa sunnah, apa mandub, apa mubah, apa makruh, apa haram? Wajib, karena Al-Quran yang menyampaikan. Oh, mencuri, potong tangan. Ya, kalau udah tangan kanan, nanti kaki kiri. Kalau tangan kiri berarti kaki kanan. Selang-seling, saling selang-seling. Nah, ini akan bisa dilakukan kalau masuk kepada hukum wad'i. Ya, hukum wad'i, hukum sebab akibat. Jadi nanti hukum wad'i itu Pak harus ada sebabnya. Mau laksanakan hukum potong tangan misalkan, loh sebabnya apa? Sebabnya ternyata sudah mencuri, misalkan begitu. Syarat mencuri apa saja? Oh, ternyata harus sampai nisab. Ini sudah sampai nisab apa belum? Orang yang mencuri ini, jangan-jangan yang dicuri cuma permen 1. Nah, ini nggak sampai nisab Pak. Nggak sampai nisab berarti syaratnya tidak terpenuhi, hukum wajib mencuri tadi Pak itu tidak bisa dilaksanakan. Ada mawaneknya enggak, penghalangnya enggak. Nah, penghalangnya apa? Misalkan pada masa itu unsur satu namanya ada sebabnya, tidak ada penghalangnya, terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalangnya. Yang satu lagi namanya tahqiqul manat. Tahqiq itu memastikan manat itu tujuan daripada syariat. Ya, makanya dulu kan bapak-bapak, ibu-ibu pernah saya tanya, apa sih yang menyebabkan sholat duhur itu wajib? Sebabnya apa? Sebabnya ada Ustaz, dalilnya Al-Quran perintah Allah. Oh, itu hukum taklifi Pak. Apakah jam 9 pagi di tempat kita itu wajib sholat duhur? Enggak wajib. Kenapa? Belum waktunya sholat duhur. Nah, itu namanya hukum wad'i. Jadi hukum wajib itu tidak bisa dilaksanakan kalau tidak melihat hukum wad'i namanya. Jadi hukum wad'i ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Sholat duhur wajib, tetapi sebabnya sudah ada belum? Apa sebabnya wajib? Oh, matahari sudah tergelincir ke sebelah barat, condong ke sebelah barat misalkan. Atau sekarang ada jadwal, oh sudah masuk ini. Nah, baru kemudian sebabnya sudah ada. Syaratnya apa saja sudah terpenuhi belum? Kalau syaratnya belum terpenuhi, tidak boleh, Pak. Tidak boleh dilaksanakan. Syaratnya apa? Satu, menghadap
kiblat. 2, berwudu, ya kan? Berwudu harus, kira-kira kalau orang niatnya sudah ikhlas, kemudian sebabnya sudah ada, datang waktu sholat zuhur sudah ada, tetapi dia tidak wudu, tiba-tiba takbiratul ihram, kira-kira sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Yang ketiga itu tidak ada mawani, penghalang namanya Pak. Mawani itu penghalang, tidak ada penghalangnya. Imamnya sudah takbir Allahu Akbar, bapak-bapak juga ikut takbir, sebabnya sudah ada, syaratnya terpenuhi, ternyata ibu-ibu ada yang ikut jamaah, padahal sedang datang bulan. Sah enggak sholatnya? Tidak sah, itu namanya mawani, penghalang. Nah, ini kaitan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu hadirin. Kalau berkaitan dengan sesama hamba, namanya tambah satu lagi, namanya tahqiqul manat. Tahqiq itu memastikan, manat itu tujuan daripada syariat. Contohnya apa? Contohnya syariat nahi mungkar. Nahi mungkar itu di dalam hadis Arba'in nomor 34, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Orang yang melihat kemungkaran, kewajiban dia mengubah dengan kekuatannya, dengan tangannya. Fa'ilam yasati fabilisani, fa'ilam yasati fabiqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisannya, ngomongi pakai mulut. Kalau tidak mampu lagi pakai hatinya tidak ridho. Saya tidak ridho ini begitu. Ya, itu anjurannya begitu. Nah, ternyata kewajiban nahi mungkar ini, Bapak Ibu hadirin, kita lihat ada orang mungkar ternyata di situ. Minum khamr misalkan. Wah, orangnya 10 itu minum khamr semua. Sedangkan kita 1 orang, Pak. Padahal kalau orang melihat kemungkaran, wajibnya adalah diubah kemungkaran tadi, ya, nahi mungkar. Tapi ternyata sebabnya sudah ada belum? Sudah, sebabnya apa? Ada orang yang maksiat itu. Syaratnya sudah terpenuhi belum? Katakan syarat-syarat nahi mungkar sudah terpenuhi semua. Ada mawaniknya enggak? Ada penghalangnya enggak? Katakan penghalangnya sudah enggak ada semua. Maka dia butuh satu lagi, Pak, namanya tahqiqul manat. Tahqiq itu memastikan mana tujuan syariat. Memastikan tujuan syariat nahi mungkar itu berhasil. Kalau akal kita mengatakan, ini sepertinya 10 lawan 1 nggak berhasil, maka kewajiban kita nahi mungkar itu gugur. Maka terjadilah dalil fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya apa sih perbedaan taklid dengan itba? Taklid itu tanpa hujah, itba itu dengan hujah. Hukum taklid bagi orang awam. Tadi saya berikan satu contoh ya. Imam Al-Ghazali mengatakan al-ami, orang awam itu ya al-isti tidak bisa. Makanya kemarin di pertemuan yang lalu saya sampaikan, Pak, dalil bahwa semboyan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah itu betul dan itu benar. Tetapi tidak semua orang mukmin, orang Islam itu dikasih Al-Quran itu mampu mengambil yang namanya istinbatul ahkam, kesimpulan hukum. Ya, itu tidak semuanya. Beda dengan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu, Pak, dia menulis satu hadis potongan, dalam satu malam dia bisa menulis 1000 hikmah. Imam Syafi'i. Hadis apa itu? Hadis tentang burung, seorang anak laki-laki yang nangis. Kemudian ditanya sama Rasulullah, kenapa kamu nangis? Apa yang dilakukan oleh burungmu itu? Burungnya mati, Pak. Dalam rangka apa? Menghibur anak itu. Nah, dari hadis tadi, Pak, Imam Syafi'i kemudian menulis hikmah hadis tentang burung. Ya, maka satu itu sampai 1000, Pak, nulisnya, Pak. 1000 hikmah. Salah satunya apa? Hikmah hadis tadi, boleh memelihara burung. Nah, paling tidak satu itu, Pak, ya. Iya. Kalau kita, Pak, dikasih hadis satu saja yang panjang, kadang yang panjang ini malah justru kita tidak paham. Hikmahnya apa ya? Bingung bersama-sama. Ya enggak? Nah, makanya itu kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan orang awam itu wajib meminta fatwa dan ikut pada pendapatnya para ulama, ngikut ulama yang muktabar, ya, yang diterima oleh kaum muslimin.
Kemudian Ibnu Adibar mengatakan di dalam Jami' Bayanil Ilmi, al-amatu orang awam la buddha wajib laha baginya min taklidi ulama'aha min taklidi ulama'iha. Orang awam itu harus taklid pada ulama mereka karena orang awam tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk memahami argumen. Syarat-syarat hadis sahih. Bapak-bapak ada yang tahu syarat hadis sahih? Syarat hadis sahih ada berapa, Pak? Ada 5, Pak. Salah satunya adalah ittisalus sanad. Nah, misalkan begitu, kita kan nggak bisa menyebutkan. Yang penting ini hadisnya sahih. Seandainya hadis itu dhaif, Mak, ustadznya ngomong, hadisnya sahih, kita manut nggak? Manut gitu loh. Iya, makanya kadang orang awam itu, saya katakan awam itu berarti dia sama sekali buta. Tidak mampu untuk kemudian mencari dalil sendiri. Ya, itu namanya orang awam. Hukum taklid bagi orang awam. Syarat-syarat taklid. 1. Boleh taklid asalkan ada 2 syarat ini. Ini disebutkan di dalam kitab usul fikihnya Syekh Utsaimin, Pak. Pertama, pelakunya taklid atau muqallid adalah orang awam yang tidak mampu memahami hukum Islam dengan dirinya sendiri. Nah, ini makanya harus hati-hati orang awam, ya, yang seperti ini. Jadi seperti kasus tadi, ada seorang simbah-simbah yang bertanya kepada ustadznya bagaimana tata sholat witir. Ustadznya ngomong sholat witir itu yang penting ganjil. Dia nggak tahu dasar hujahnya. Orang tadi dia nggak akan tanya dalilnya nopo Pak Ustadz, dalilnya nopo Pak Yai. Ketika disebutkan dalilnya dia juga nggak paham, Pak. Di Al-Quran, Al-Quran juga ya agak berat gitu kan. Nah, maka yang seperti ini maka boleh ya di dalam bertaklid. Yang kedua adalah dalilnya apa? Surat An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua, seorang mujtahid. Ini berarti orang awam itu saya katakan di atasnya kita lah. Kita itu termasuk ya mujtahid juga bukan. Ya mujtahid bukan, ya juga bukan. Mungkin kita maksudnya golongan orang awam, Pak. Saya itu termasuk golongan orang awam. Kenapa? Tidak bisa mengambil istidlal dari dalil-dalil, kita keluarkan sendiri, kita ngambil kesimpulan hukum, enggak. Kita hanya bisa menukil. Ya, menukil dari ulama, pendapatnya begini, dalilnya ini. Gitu kan? Ini kan kelas kita, Pak. Ya enggak? Nah, sedikit berarti naik sedikit dari orang awam, turun banyak dari dia tidak punya kesempatan untuk meneliti. Ya, tidak punya kesempatan untuk meneliti. Maka dia boleh untuk bertaklid dengan ulama yang lain. Ya, oh, menurut pendapat ulama itu begini, dasarnya ini begitu, Pak. Nah, dikasihkanlah hukum itu. Ini syarat yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin di dalam bukunya Usul Fikih. Ya, Usul Fikih. Taklid yang dilarang, ada taklid yang boleh, ada taklid yang dilarang. 1, taklid kepada orang yang tidak diketahui keahliannya di dalam agama, maka ini tidak dibolehkan. Tukang jamping-jamping kok tiba-tiba ditanya agama, bi hukumnya sholat 5 waktu. Kalau bagi kamu sholat 5 waktu itu wajib, kalau bagi saya itu tidak wajib. Kenapa? Tingkatan saya sudah makrifat. Nah, misalkan begitu ya. Kalau orang makrifat kan tidak wajib lagi Pak sholat. Ya, yang wajib itu orang syariah. Orang syariah, orang torekoh. Padahal di dalam satu kitab, saya kemarin membahas satu kitab, judulnya itu, aduh lupa saya judulnya. Judulnya bagaimana orang menjadi seorang wali. Itu di situ di bab pertama, Pak, itu syaratnya itu adalah orang mau makrifat itu dia harus menjalankan 2 dulu. 2 ini dulu. Yang pertama syariah, yang kedua thariqah. Kalau 2-nya ini kemudian sudah bisa, maka dia bisa baru menjadi seorang yang makrifat kepada Allah. Jadi orang makrifat itu bukan berarti orang yang kemudian bisa meninggalkan sholat, bisa haji, tapi di rumah saja, gitu loh, Pak. Sudah sholat Jumat, katakan sudah sholat Jumat, sudah tadi itu. Gimana? Di sana Mekah, gitu kan. Padahal dia di rumah itu. Bukan yang seperti itu modelnya, Pak.
Ya, inilah yang kemudian kita tidak boleh mengikuti model orang yang seperti itu ya. Dalilnya apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak punya. Ada orang yang tidak diketahui keahliannya dalam agama, maka tidak boleh diikuti. Ya, tidak boleh diikuti. Dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 36. Yang kedua adalah mengikuti taklid nenek moyang dan berpaling dari wahyu. Dalilnya apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Luqman 21. Ada juga di dalam surat Al-Baqarah ya. Dan perkataan seperti ini banyak, Pak. Ayat-ayat seperti ini banyak. Dan jika dikatakan kepada mereka, dinasihati itu orang-orang itu, ittabi'u, ikutilah ma apa-apa yang anzala, diturunkan siapa Allahu Allah, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u, tetapi kami mengikuti ma wajadna, apa yang kami dapatkan alaihi atasnya siapa? Aba'ana, bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Ya, ini yang paling susah, Pak. Apa contohnya? Misalkan dalam bab berkurban. Bab kurban. Kurban tahu Pak ya? Kurban bencana. Kurban udhiyah, bab udhiyah. Itu ketika udhiyah, itu ada satu dalil yang mengatakan tidak boleh kambing atau sapi itu ketika saudaranya dipotong itu dia diperlihatkan penyembelihannya, itu tidak boleh. Ya, kadang Pak kita dapati ketika Pak itu sapinya jangan diperlihatkan yang lain gitu kan. Nanti dia akan ngomong, "Loh, dari dulu itu kita begini, Mas." Gitu, Pak. Dari dulu itu kita begini. Wong, itu kan sama dengan ayat ini, Pak. Mbah-mbah kami juga sama begitu. Jenengane kan baru itu loh, Pak. Jadi kadang begitu, kadang kita temui begitu, Pak. Ini salah satu contoh-contoh yang real yang ada di dalam di tengah-tengah kita. Ya, jadi nenek moyang dan berpaling dari wahyu. Ketika kita sampaikan ayatnya, hadisnya, mereka berpaling. Tapi mereka lebih mengedepankan orang-orang yang dahulu. Kemudian taklid setelah mengetahui dalil yang menyelisih pendapat orang yang diikuti. Kita mengikuti satu pendapat, misalkan Pak, ternyata ada dalil yang membantah tentang pendapat tadi, ya maka ini harus kita lepaskan taklidnya yang model seperti ini. Maka ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalam surat Al-Isra di atas mengatakan kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang pada dirinya itu tidak ada pengetahuan atau ilmu. Ya, ini taklid yang dilarang. Taklid buta, penyebab perpecahan. Ada namanya taklid buta. Konotasinya jelek atau bagus? Jelek, karena harus buta. Kenapa? Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini poinnya, Pak. Jadi di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 32 itu disebutkan bagaimana mereka memecah belah ya suatu kaum itu dengan cara mereka itu berbangga dengan apa yang sudah dimiliki setiap hizbin kelompoknya. Ya. Makanya kita juga tidak boleh ta'assobiah terhadap ustadz, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh asobiah, taklid buta terhadap ustadz. Senang banget apa yang dikatakan ustadz semua dilakukan. Apa yang dikatakan oleh Pak Yai semua dilakukan. Mas Kiai paling benar dewe. Seolah-olah begitu, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena ada larangan mengikuti selain Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kadang begitu. Cintailah seorang guru, seorang ustadz itu, Pak, meletakkan kecintaan kepadanya itu diletakkan kecintaan terhadap kebenaran. Kalau uang wis seneng, Pak, dengan seseorang, Pak, itu susah, Pak, dinasihati, Pak. Ya, dinasihati susah. Kalau ustadznya salah, itu pun dipuji-puji.
Wah itu Ustaz memang jos, keren Pak. Dia itu tawadu, masya Allah. Padahal keliru. Orang sudah begitu. Pernah jatuh cinta Bapak Ibu sekalian? Pernah. Ya saya wakilkan jawabannya. Orang jatuh cinta itu Pak, ada beberapa orang yang paling tidak bisa dinasihati. Salah satunya adalah orang yang sedang jatuh cinta. Telek ayam aja jadi itu orang jatuh cinta Pak. Kayak wong elek, orangnya nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah begini. Enggak, aku suka padanya. Gitu Pak. Ya enggak? Iya. Karena orang sudah jatuh cinta, udah nggak bisa dinasihati, nggak bisa masuk nasihat. Berat itu makanya. Makanya jatuh cinta itu musibah atau anugerah, Pak? Wow, musibah. Iya, ternyata saya membaca satu buku namanya buku Ad-Da' wa Dawa ya, buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, obat penyakit dan obatnya. Itu jatuh cinta itu adalah bagian dari musibah. Musibah. Yang bukan musibah apa? Adalah cintanya karena Allah. Uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Nah, itu baru boleh, Pak. Biwe. Model cinta karena Allah itu modelnya gimana, Bapak Ibu hadirin? Mungkin ada yang modelnya, halo, selamat pagi, assalamualaikum, itu ya. Selamat malam, sudah makan malam belum, itu kan? Sudah sholat isya belum, gitu. Kalau pagi jam 3, assalamualaikum dek, sudah tahajud belum, itu kan? Nah, itu mungkin. Ternyata bukan yang seperti itu, Pak. Itu jebakan setan. Tahu jebakan setan ya? Iya, jebakan setan itu, Pak. Maka hati-hati sekali itu. Itu kalau ada orang itu, nah itu di zaman dulu ya. Pertamanya apa? Nah, zaman orang dulu itu SMS-nya salah kirim. Mohon maaf salah kirim gitu kan. Oh, itu jebakan zaman dulu. Yang Bapak Ibu hadirin lebih berpengalaman daripada saya. Iya, Habibaka haunan ma. Cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja. Kenapa kok begitu kata Rasulullah? Asa ayakuna baghidoka yauman ma. Bisa jadi suatu hari itu jadi musuh, Pak. Karena orang yang paling berpotensi untuk menghancurkan seseorang itu adalah orang yang paling terdekat. Paling terdekat. Kalau suami yang terdekat siapa, Pak? Nah, itu yang paling punya potensi untuk menghancurkan suami. Kenapa kok seperti itu, Bapak Ibu hadirin? Karena dia tahu semua kejelekannya. Ya enggak? Satu-satunya hubungan yang ada di muka bumi ini yang sah dan diridhai oleh Allah, Pak, itu adalah suami istri. Makanya ada satu ayat mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian itu adalah pakaian baginya dan dia adalah pakaian bagimu. Kamu itu pakaian baginya dan dia itu pakaian bagimu. Pakaian itu sifatnya apa? Menutup. Makanya kalau sudah suami istri tidak boleh diceritakan keluar rumah tangga. Kenapa? Nanti dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat. Seorang laki-laki atau seorang perempuan yang dia bercerita kepada orang lain ketika dia itu sudah bersuami dan istri, maka tidak diperbolehkan. Iya. Wabghid baghiduka haunan ma. Kalau kamu benci sama orang, Bapak Ibu hadirin, benci sekedarnya saja. Tidak usah terlalu berlebihan. Asa ayakuna habibaka yauman ma. Karena bisa jadi suatu hari nanti malah jadi kekasihmu. Aku benar-benar pengalaman Bapak Ibu hadirin. Dulu di tempat kami ketika saya SMA, itu ada seorang laki-laki, seorang perempuan, dia teman saya, Pak. Yang perempuannya satu kelas dengan saya, yang laki-lakinya itu kakak kelas dengan saya. Kebetulan kami di kos-kosan ya. Itu laki-lakinya ini, Pak, itu kalau perempuannya ngomong, itu dia mesti ngece tahu ya. Oh, ngece, Pak, menghina perempuannya. Gitu, Pak. Jadi suaminya, Pak. Iya betul, Pak. Hari ini jadi suaminya dan punya anak 3. Orangnya masih ada. Orangnya masih ada. Itulah. Itu begitu. Maka hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi itu berlaku betul. Kalau kita senang kepada seseorang,
Ya, taklid yang buruk atau taklid buta itu asal kekafiran, penyembah berhala dan kelompok lainnya. Hingga mengatakan sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Oleh karenanya, muhakkikun, orang yang menegakkan kebenaran, mengatakan bahwa taklid dalam urusan akidah itu tidak dikatakan cukup. Sebagaimana ulama mengatakan tidak ada beda antara orang taklid yang tunduk dan hewan ternak yang dituntun. Ini beberapa kaul ulama ya, kaitan dengan taklid. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin, supaya kita tidak taklid, kita ada satu kewajiban, namanya kewajiban menuntut ilmu. Seperti ini itu Pak, itu bagian daripada yang sangat luar biasa. Ilmu apa? Kemudian kita juga harus tahu Pak, ilmu apa? Tidak semua ilmu itu wajib Pak. Ada satu hadis Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di dalam riwayat yang lain ditambah wa muslimatin, wajib bagi seorang muslim muslimah menuntut ilmu. Ternyata tidak semua ilmu. Kalau semua ilmu Pak, waktu kita habis. Tidak cukup. Tidak cukup. Tetapi apa? Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum, Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji itu menyebutkan ilmu apa yang dimaksud oleh Allah yang diwajibkan adalah al-ilmul hal. Namanya ilmu apa? Ilmul hal. Ilmul hal itu apa? Ilmu yang hari ini kita butuhkan. Ya. Apa saja itu? Satu, kalau kita sudah melaksanakan mukallaf, orang yang sudah terbebani dengan syariat, berarti dia wajib. Apa yang diwajibkan? Sholat 5 waktu. Kita harus menguasai ilmu tentang sholat 5 waktu. Kalau seorang suami atau seorang istri yang sudah berkeluarga, yang tadinya belum berkeluarga, maka dia wajib mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri. Nah, dulu Bapak Ibu hadirin pernah ikut penataran ketika mau menikah? Kasih ini dulu, nanti nikah itu begini. Ada dua hal yang seriusnya dianggap serius, yang bercandanya dianggap bercanda. Apa itu? Satu, nikah. Yang kedua, ada tiga ya. Yang kedua, rujuk. Yang ketiga, talak. Talak ini Pak, talak, nikah, rujuk, talak. Ini bercandanya Pak, itu dianggap serius oleh syariat. Tiga hal ini. Nikah, kemudian rujuk, kemudian talak. Makanya wajib Pak, ilmu yang sudah menikah atau mau menikah wajib menguasai ilmu ini dulu, dikuasai. Ya. Iya. Karena nanti kalau sudah talak berbulak-balik talak sampai 3 kali, berarti dia sudah tidak boleh rujuk lagi. Kenapa? Syaratnya bagaimana kalau mau rujuk? Syaratnya dia harus nikah dengan laki-laki lain dan nunggu jandanya. Ku tunggu jandamu sampai aku mati. Ternyata suaminya nggak mati atau nggak diceraikan sama suaminya. Begitu tuh, beratnya begitu. Makanya ilmu orang mau menikah ini ilmu hal, ini wajib diketahui. Maka yang baru-baru ini yang bentar lagi mau menikah, wah itu ilmu itu wajib hukumnya. Kaitan dengan ilmu-ilmu seperti itu. Nah inilah kewajiban menuntut ilmu. Apalagi Pak, misalkan kita yang hari ini mungkin yang wajib menuntut ilmu, mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, babakan Al-Quran, mulai dari bacaan. Nanti setelah Al-Quran buka tafsir, setelah tafsir buka hadis Nabi, ya, baca kitab itu Pak. Itu ilmu-ilmu itu penting untuk nanti kita pelajari. Ya, jangan sampai kita mengetahui dalam hal urusan dunia pandai Pak. Salah satu yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sifat orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi Pak, disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 7. Ya wa hum bil akhirah. Agama dia tidak semangat. Nah ini ciri dan sifat Bani Israel. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Surat Ar-Rum ayat ke-7. Ya, itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan taklid
masih ada waktu kurang lebih 3 menit untuk sesi tanya jawab. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Apalagi diada-adakan. Karena mengada-adakan sesuatu namanya bid'ah. Iya. Silakan Ibu-ibu, ada pertanyaan, Bu? Saat ini cukup banyak ya kalau taklid buta itu. Tapi contohnya misalkan orang yang hari ini ngikuti kegiatan, mungkin bahkan kita pun ikut pernah nonton ya, kegiatan kesyirikan. Nanti babakan kesyirikan itu babnya panjang ya. Misalkan motong kepala kambing atau motong kepala kerbau yang kemudian nanti diarungkan, dilarutkan ke ya pokoknya itu sih. Kadang kan kita ngikutin aja Pak, ya. Dan kita nggak tahu hukumnya, ya nggak. Bahkan Bapak Ibu hadirin kadang ikut meramaikan. Mingdi upon namanya apa? Nyadran. Kan ngikut-ngikut itu, taklid kan? Taklid buta itu. Nggak tahu dalilnya, cuma ikut ramenya. Kadang juga ada yang di perempatan. Ya, di perempatan motong kambing, di perempatan. Kita ngikut-ngikut aja, orangnya ngikut. Nah, itu yang enggak boleh. Maka harus ada dalilnya. Maka dalilnya tadi ya, apa namanya? Ya, jangan mengikuti sesuatu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kana ulaika kana an mas'ula. Gitu Bu ya. Bapak-bapak satu lagi, kurang 2 menit. Manfaat dan terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu hadirin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan memasukkan kita ke dalam golongan ahli surga. Amin Allahumma. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah alhamdulillahirabbil alamin telah kita